Teori konflik Karl Marx, Amerika Serikat. Karl Marx akan melihat sistem kapitalisme Amerika sebagai penyebab utama ketimpangan. Kekayaan terkonsentrasi pada pemilik modal, sedangkan buruh tetap berada di kelas bawah. Akumulasi kapital oleh segelintir elit menciptakan eksploitasi yang memarginalkan kelompok kemiskinan, mengakibatkan ketimpangan yang sulit diatasi. Sebaliknya, Finlandia memiliki kebijakan yang lebih mendekat, sosialisme demokratik, di mana negara berperan besar dalam mendistribusikan sumber daya secara adil. Upaya ini mengurangi konflik kelas karena akses terhadap kebutuhan dasar lebih merata. Berdasarkan teori modernisasi, Amerika sebagai negara maju seringkali berfokus pada modernisasi dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan juga teknologi. Namun, ini memperlebar kesenjangan antara kelompok karena hanya segelintir orang yang mampu mengikuti perubahan tersebut. Sedangkan di Finlandia, mereka mengadopsi model pembangunan yang inklusif, memastikan bahwa modernisasi ini tidak hanya berpusat pada teknologi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan. Nah, dampak pada kemiskinan di Amerika Serikat, ketimpangan yang tinggi menciptakan kemiskinan yang sistemik, di mana kelompok tertentu seperti minoritas dan imigran terjebak dalam siklus kemiskinan. Akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang mahal menjadi hambatan utama. Nah, kalau di Finlandia, ketimpangan yang rendah itu memastikan bahwa resiko kemiskinan itu diminimalkan. Sistem pendidikan gratis dan universal membuka peluang bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, dapat disimpulkan, ketimpangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Finlandia itu menunjukkan bagaimana struktur sosial dan kebijakan publik. Pendekatan redistribusi kesejahteraan Finlandia yang menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Sedangkan sistem kapitalis Amerika cenderung mempertajam stratifikasi sosial dan juga kemiskinan. Teori interaksionisme simbolik Amerika Serikat. Ketimpangan ekonomi sering kali diperkuat oleh stigma dan label sosial terhadap orang miskin. Misalnya, anggapan bahwa kemiskinan adalah hasil dari kegagalan individu. Stigma ini membuat kelompok miskin sulit keluar dari kemiskinan karena akses mereka ke peluang seringkali terbatas. Teori interaksionisme simbolik. Di Finlandia, kemiskinan dipandang lebih sebagai masalah struktural daripada individu. Narasi ini menciptakan solidaritas sosial yang lebih kuat, di mana orang miskin tidak disalahkan atas kondisi mereka, melainkan didukung oleh masyarakat melalui kebijakan publik. Polusi dan emisi karbon. Amerika Serikat adalah salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di dunia. Penyebab utamanya adalah industri besar, ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan tingginya konsumsi energi per kapita. Ketimpangan ekonomi di Amerika Serikat memperburuk masalah ini karena masyarakat miskin sering tinggal di daerah yang lebih terpapar polusi udara, seperti dekat pabrik atau jalan raya besar. Sebaliknya dengan negara Finlandia, memiliki kebijakan lingkungan yang lebih ketat dan fokus pada energi terbarukan. Finlandia berhasil mengurangi emisi karbonnya dengan beralih ke sumber energi seperti tenaga angin, tenaga surya, dan biomasa. Selain itu, distribusi pendapatan yang lebih merata memungkinkan seluruh masyarakat mendapatkan akses ke lingkungan yang lebih bersih. Eksploitasi sumber daya alam. Di Amerika Serikat, eksploitasi sumber daya alam seringkali dikendalikan oleh perusahaan besar yang mengejar keuntungan maksimal. Sumber daya seperti minyak, gas alam, dan batu bara dieksploitasi tanpa memperhitungkan dampak lingkungan jangka panjang. Hal ini menyebabkan deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Sebaliknya, Finlandia menerapkan kebijakan ketat dalam pengelolaan sumber daya alam, seperti hutan yang mencakup sekitar 75% wilayah Finlandia, dikelola secara berkelanjutan dengan sistem reboisasi yang efektif. Negara ini juga menekankan prinsip ekonomi sirkular, di mana limbah didaur ulang untuk mengurangi eksploitasi sumber daya baru. Selanjutnya, perubahan iklim dan ketahanan lingkungan
di Amerika Serikat menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih besar diakibatkan ketimpangan ekonomi. Kelompok berpenghasilan rendah lebih rentan terhadap bencana alam seperti badai, banjir, dan kebakaran hutan karena mereka memiliki akses terbatas terhadap sumber daya untuk mitigasi dan pemulihan. Selain itu, kebijakan lingkungan di Amerika Serikat sering berubah tergantung pada kepentingan politiknya, sehingga penanganan krisis iklim menjadi tidak konsisten. Di Finlandia, pemerintah mengambil langkah proaktif dalam menghadapi perubahan iklim dengan menerapkan target netral karbon dan strategi adaptasi lingkungan. Negara ini berinvestasi dalam teknologi hijau, efisiensi energi, dan pembangunan kota berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua warganya memiliki lingkungan yang aman. Berikut ini pengaruh ketimpangan ekonomi Amerika Serikat dan Finlandia terhadap kemerosotan moral. Jadi, ketika ada ketimpangan ekonomi, baik di Amerika Serikat maupun di Finlandia, dampaknya terhadap kerusakan moral bisa sangat kompleks. Namun, jika kita membahasnya dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi yang bisa memengaruhi nilai-nilai sosial atau moral, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Contohnya di Amerika Serikat, ketimpangan ekonomi yang besar dapat memperburuk perpecahan sosial dan mempengaruhi nilai-nilai seperti keadilan dan kesempatan yang setara. Ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, bisa saja timbul rasa frustasi atau ketidakpercayaan terhadap sistem, yang mungkin bisa saja memengaruhi etika atau moralitas dalam masyarakat secara lebih luas. Di Finlandia, meskipun negara ini lebih dikenal dengan tingkat ketimpangan ekonomi yang lebih rendah dan sistem kesejahteraan yang lebih kuat, ketimpangan yang ada tetap dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap solidaritas sosial dan keadilan. Meskipun Finlandia memiliki sistem yang berfokus pada kesetaraan, masalah ekonomi tertentu seperti kemiskinan atau akses terbatas terhadap layanan dapat mengubah cara orang untuk melihat nilai-nilai moral yang mereka anut. Secara umum, ketimpangan ekonomi bisa merusak kepercayaan pada institusi, memperburuk perpecahan, dan mengubah pandangan masyarakat terhadap keadilan serta tanggung jawab sosial. Namun, bagaimana hal ini terjadi bergantung pada bagaimana negara menangani isu tersebut, melalui kebijakan ekonomi dan sosial.